Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan acara retreat ataupun pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, kita bergabung dengan Prita Laura, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Mbak Prita, selamat pagi, apa kabar? Halo, apa kabar Iqbal? Kabar baik di sini di Magelang. Semoga sehat selalu. Mbak Prita juga sedang ada di Magelang saat ini. Mbak Prita, jadi apa target output yang ingin dicapai dari seluruh proses kegiatan pembekalan dan juga retreat yang diharapkan dari Kabinet Merah Putih ini apa, Mbak Prita? Tujuannya adalah team building. Pak Prabowo menginginkan sebuah super team untuk mencapai satu goal yang sama. Untuk membuat satu super team, tentunya team building ini menjadi sangat penting. Jika dibayangkan kalau kita melihat pemain bola begitu ya, ada pemain-pemain bola yang semuanya tahu bekerja sama dengan posisinya masing-masing untuk masuk ke dalam satu goal yang sama, begitu. Nah, ini yang sebenarnya ingin dibangun. Kegiatan-kegiatannya di sini adalah kegiatan-kegiatan pembangunan yang kemudian satu visi bersama, juga kemudian bagaimana para menteri, wakil menteri, staf khusus, begini juga kepala-kepala badan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan, bagaimana menyelaraskan program-program kementeriannya dengan program jangka panjang pemerintah di RPJMN, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan negara, kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks aparatur sipil negara, birokrasi, dan kemudian juga di sana juga hari ini juga adalah pembekalan mengenai anti korupsi. Jadi akan ada pembekalan dari KPK, kemudian BPK, PPATK. Jangan sampai kemudian ini selain kemudian disamakan bahwa jangan sampai berani melakukan korupsi. Juga kemudian ini para pejabat ini diajarkan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan negara. Jangan sampai karena masalah maladministrasi atau apapun dalam pengelolaan keuangan negara malah kemudian menjadi sebuah kasus begitu. Nah, inilah sebuah pembekalan-pembekalan yang dilakukan. Dan pada pagi hari ini juga dalam kegiatan olahraga ada juga latihan baris berbaris. Nah, pertanyaannya apakah baris berbaris ini sebuah militeristik? Pak Prabowo sendiri menyampaikan bukan. Begitu, ini adalah sebuah pesan untuk menyamakan gerak bersama. Jadi memang dalam proses penyampaian pesan ada proses internalisasi. Proses di mana sebuah pesan tidak hanya dikatakan, tapi kemudian juga dilakukan dalam satu gerak kinestetik bersama. Dan pesan inilah yang kemudian dilakukan dalam satu gerak bersama, ini akan menjadi satu pesan memori yang terinternalisasi dalam diri kita. Jadi diharapkan apapun tantangan yang dihadapi oleh para menteri, wakil menteri, kepala, badan, dan juga staf khusus presiden ini, nanti ke depan memiliki sebuah memori bahwa mari kita bersama, kita punya satu tujuan yang sama. Itu yang diharapkan, team building. Karena kita tahu bahwa dengan tim yang kuat, maka sebuah cita-cita akan tercapai. Oke, ibaratnya kesebelasan Mbak Prita, jadi semuanya diharapkan bisa mencetak gol ya, dalam hal ini target dari kementerian masing-masing. Mbak Prita, meskipun ada pernyataan dari Pak Prabowo ya, katanya ini bukan militeristik, Jadi ini, tapi ya, saya tetap menggunakan, ya. baik silakan Mbak Prita. Iya. Jadi ini tidak lagi target dari kementerian masing-masing, tapi ini adalah target bersama sesuai dengan visi Presiden, program Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi itulah goalnya. Jadi bukan lagi program dari masing-masing kementerian. Justru ini yang sebenarnya ingin diubah begitu. Jangan bergerak silo dengan kementerian masing-masing, tapi semua dengan porsinya masing-masing bergerak untuk satu tujuan yang sama. Oke, baik Mbak Prita, nanti kita akan lanjutkan ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini masih berlangsung proses pembekalan dan juga retreat berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kita masih bergabung bersama Prita Laura, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mbak Prita, tadi Anda sudah sebutkan ya soal tema ada anti korupsi di situ. Nah, kalau kita menarik benang merah, kemarin pembekalan yang dilaksanakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu juga ada tema anti korupsi. Kemudian nanti ada lagi. Nah, apakah Pak Prabowo ini memang ada concern khusus terhadap tema anti korupsi ini, Mbak Prita?
Ya, ini menunjukkan sebuah perhatian khusus memang Iqbal dari Presiden Prabowo agar jangan sampai ini menjadi sebuah penyakit yang terus berulang di pemerintahan kita. Karena kalau kita perhatikan dalam banyak kesempatan Pak Prabowo menyampaikan betapa beliau sangat resah dengan uang negara yang tidak dipakai semaksimal-maksimalnya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, kehidupan rakyat. Beliau menyoroti bagaimana keuangan negara ini justru lari ke luar negeri. Bagaimana keuangan negara ini dipakai secara tidak efisien, itu juga disampaikan di dalam rapat kabinet. Dan bagaimana keuangan negara ini bocor karena hal-hal korupsi. Ini adalah sebuah musuh bersama yang terus ingin ditekankan oleh Pak Prabowo. Dan ketika saya mendapatkan informasi dari Kepala Komunikasi Kepresidenan Pak Hasan Nasbi ketika kemudian beliau diangkat, pesan Pak Prabowo adalah kamu jangan korupsi, jangan menyalahgunakan keuangan negara. Jadi ini adalah sesuatu bukan hanya spirit yang dibangun oleh Pak Prabowo, tapi pesan-pesan yang disampaikan ketika di Hambalang dan kemudian diperkuat lagi di Magelang ini menunjukkan bahwa kepada seluruh jajarannya bahwa Pak Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak main-main terhadap komitmen untuk pemberantasan korupsi. Bagaimana Oke. dalam pidatonya juga Pak Prabowo menyampaikan pemberantasan korupsi ini bukan hanya soal bagaimana penindakan, tapi juga bagaimana pencegahannya. Ini yang sebenarnya satu kesatuan integral langkah, pencegahan dan juga pemberantasan dan juga penindakan. Jadi pemberantasan ini maksud saya pencegahan ini salah satunya diwujudkan dengan berbagai materi yang disampaikan. Bagaimana tata kelola keuangan negara dan juga menyatakan bahwa kamu jangan main-main ini dilakukan saat ini. Nanti Hmm. PPATK, BPKP, BPK, dan juga KPK akan memberikan pembekalan-pembekalannya dan juga kepolisian serta kejaksaan. Jadi ini menunjukkan Hmm. bahwa kamu jangan main-main dan jangan sampai salah menggunakan keuangan negara dalam konteks maladministrasi. Oke, ini selalu ditegaskan ya berkali-kali oleh Pak Presiden Prabowo. Mbak Prita, kalau kita lihat meskipun ada statement ya bahwa ini bukan militeristik, tapi semuanya kan tetap menggunakan seragam militer begitu. Nah, tapi yang menarik juga mereka masing-masing misalnya tinggal di satu tenda. Artinya mereka sendiri tidak didampingi oleh para ajudan. Terus saya dengar juga makannya mereka makan dari nasi kotak. Nah, ini apakah bentuk penggemblengan mental yang memang salah satu target dari Pak Prabowo untuk menghilangkan stigma atau citra bahwa selama ini menteri itu merasa memang harus dilayani atau lebih tinggi dari yang lain. Apa tujuannya Mbak Prita kalau kita melihat perlakuan kepada para menteri kabinet ini? Iya, ini menyamaratakan, sebuah penyamarataan. Kita tahu para menteri, wakil menteri, dan juga staf khusus staf kepala lembaga ini berasal dari berbagai background. Ada yang Hmm. politisi, ada yang akademisi, kemudian juga ada yang pengusaha. Pak Prabowo ingin menyampaikan, kita semua sekarang setara. Kita semua sama untuk memperjuangkan visi misi bangsa ini, untuk memperjuangkan dalam konteks mensejahterakan bangsa ini. Jadi kesamaan itu yang kemudian ingin dibangun. Iqbal, kalau saya ikut datang begitu ya dalam kegiatan dan juga kemudian melihat bagaimana kondisi tenda. Kondisi tenda ini satu sama lain jaraknya hanya sekitar 2 meter. Jadi artinya di sini begitu keluar tenda, kita akan saling menyapa dan kemudian tadi malam juga kelihatan bahwa ada beberapa menteri ngeriung begitu ngobrol, main ke salah satu tenda, jalan bareng-bareng. Ini adalah sebuah upaya untuk kemudian menyamakan rasa, menyamakan visi, menyamakan frekuensi satu sama lain agar bisa bergerak bersama. Nah, kalau bicara mengenai militeristik, Pak Prabowo menggunakan beberapa pendekatan. Ketika kita melihat bagaimana Pak Prabowo pertama kali memberikan pembekalan kepada para menteri itu dilakukan di Hambalang yang merupakan rumah dari beliau. Ini artinya sebuah pendekatan kekeluargaan diberikan kepada Pak Prabowo untuk membangun sebuah kesatuan. Setelah itu kemudian dibawa ke Magelang. Di sini ada tim building. Di sini bagaimana tim building itu dibentuk dengan berbagai cara.
Jadi ini adalah hal-hal yang terbaik yang berusaha diambil dan dipelajari dari Pak Prabowo dengan berbagai cara yang ada untuk membentuk lagi-lagi satu tim yang kompak. Hal tersebut selalu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya. Bagaimana kita bersatu, satu langkah, dan disampaikan juga bahwa ketika elit politik ini memiliki langkah yang sama, maka kemajuan bangsa ini bisa dipercepat. Itu yang sebenarnya ingin diraih dari berbagai proses ini. Menarik, apalagi nanti akan tentu dibutuhkan sinergi antar kementerian atau antar lembaga ya Mbak Prita. Jadi dari sini sudah dimulai kebersamaan itu. Mbak Prita, Anda berada di sana, saya penasaran karena wartawan juga tidak mendapatkan akses untuk mengikuti misalnya sejak pagi aktivitas gerak badan, kemudian baris berbaris. Soalnya saya membaca rilis dari Pak Hasan Nasbiah, katanya Pak Prabowo ada duluan datang yang pertama begitu pada saat tadi baris berbaris, kemudian juga gerak badan. Saya ingin diceritakan bagaimana mood di sana, seperti apa situasi di sana yang mungkin kami tidak bisa akses sebagai wartawan, Mbak Prita. Suasana di sini menyenangkan, Iqbal. Jadi ini kita bisa melihat tawa, celotehan dari para menteri yang tentunya keakraban ini mungkin akan jadi berbeda ketika kemudian ada rekan-rekan wartawan begitu ya. Memang harus diberikan sebuah kebebasan bagi para menteri, wakil menteri dan juga kepala lembaga staf khusus presiden ini untuk bisa bebas mereka saling berinteraksi satu sama lain dengan berbagai celotehan yang mungkin dengan kelucuan-kelucuan ya. Yang kalau kemudian ini ada media yang meliput tentunya ada sebuah ruang privasi yang nanti akan terganggu oleh bagaimana pembentukan dari para menteri ini. Namun yang pantauan mata di sana menyenangkan karena yaitu tadi mereka kemudian berceloteh, berkomentar dan kemudian saling ngobrol, saling menertawakan satu sama lain. Jadi suasananya menyenangkan. Selain itu lokasi di sini juga menyenangkan, Iqbal, karena ini berada di satu lembah tidar dengan suasana yang sejuk dan kemudian juga pepohonan serta juga pemandangan yang juga indah. Kemudian juga ada sungai. Jadi ini adalah suasana team building sebenarnya yang menyenangkan. Dan kalau kita melihat sebenarnya makna kata retreat sebagai bagian dari kegiatan ini yaitu retreat Kabinet Merah Putih. Retreat ini maknanya adalah kita menarik diri. Retreat, menarik diri dari kebisingan, dari sorotan media, untuk kemudian di sana ada proses kontemplatif, proses menyamakan visi, proses untuk kemudian nanti kita berdiskusi. Iqbal, di sini juga ada ruang-ruang rapat. Jadi akan ada ruang rapat yang besar yang kemudian dipimpin oleh presiden dan kemudian juga ada ruang-ruang rapat kecil untuk kemudian antar Kemenko atau di dalam Kemenko sendiri mereka melakukan meeting. Jadi di sini benar-benar bukan hanya sekedar berwisata, tapi juga lagi-lagi tadi sampaikan bahwa ini adalah sebuah team building dari total football untuk mencapai goal yang sama. Oke, Mbak Prita, tadi saya sempat membaca ya background atau spanduk begitu. Ada tagline satukan visi langsung aksi. Nah, saya ingin tahu apakah memang ini setelah menyatukan visi nanti juga akan diikuti istilahnya tuh Pak Prabowo menyampaikan pesan bahwa kita harus segera bekerja untuk masyarakat begitu. Tidak ada waktu lagi untuk melakukan yang lain tapi harus fokus karena nanti akan segera dilakukan evaluasi. Kalau tidak salah mungkin 6 bulan atau 100 hari begitu Mbak Prita. Apakah memang itu target dari Pak Prabowo? Target Pak Prabowo memang satu visi langsung aksi. Jadi makanya proses penyamaan visi ini dilakukan dengan sangat erat. Agar kemudian begitu semua tahu visinya apa, kemudian mereka merancang programnya, membereskan organisasinya, dan kemudian langsung bekerja. Bicara mengenai monitoring dan evaluasi, khususnya monitoring, Pak Prabowo memang memperkuat beberapa kelembagaan untuk memonitoring kerja-kerja dari pemerintah. Kerja-kerja bagaimana visi presiden, isu strategis dan isu prioritas presiden bisa dijalankan dengan baik. Salah satunya di dalam pidato sidang kabinet pertama kemarin, Pak Prabowo menyampaikan bahwa memperkuat kantor staf presiden. Artinya adalah kantor staf presiden ini melaksanakan fungsi-fungsi monitoring dari program isu prioritas dan isu strategis presiden. Monitoring dilakukan dengan diperkuat agar kemudian nanti presiden mengetahui apakah ini masih sesuai dengan visinya atau tidak, apakah jalan di tempat, kenapa masalahnya, itu menjadi satu perhatian yang dikawal oleh Presiden Prabowo dalam berbagai sistem yang ada.
Oke, Mbak Prita, kita harus jeda terlebih dahulu. Namun semoga masih ada waktu, nanti kita akan lanjutkan usai jeda dalam Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV, kami akan kembali sesaat lagi. Setelah melalui serangkaian proses yang sudah dijalani, baik dari mulai Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemudian sekarang di Magelang, di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Apa yang diharapkan akan berubah dari teman-teman yang nanti akan mengemban amanah dari masyarakat sebagai menteri, wakil menteri, dan juga penasihat khusus? Apa yang diharapkan, apakah mereka diharapkan menjadi sosok yang berbeda? Seperti apa, Mbak Prita? Yang diharapkan adalah tidak ada lagi silo program, tidak ada lagi kepentingan pribadi, tidak ada lagi kepentingan golongan. Hal itu disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo ketika pertama kali kemudian dilantik. Bagaimana tidak ada lagi kepentingan untuk pribadi dari masing-masing menteri, kepentingan partai, kepentingan golongan, semua ini bekerja bersama untuk kepentingan rakyat. Ketika kita melihat, ketika Pak Prabowo menyampaikan bicara mengenai rakyat, ini untuk kepentingan rakyat, kita bisa melihat bagaimana menggebu-gebunya emosi dari Pak Prabowo. Ini menunjukkan bahwa inilah yang harus kita perjuangkan bersama. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan bahwa mempertanyakan kembali kepada kita, apakah kita sudah bisa menyampaikan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka ketika belum semua rakyat kita bisa menikmati hidup yang sejahtera, ketika kemudian kekayaan sumber daya alam kita belum bisa kita kelola dengan baik. Kehandalan mengelola sumber daya alam kita itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan terus-menerus ditekankan oleh Pak Prabowo. Jadi total football tim ini yang memang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Tim yang kemudian tidak lagi memikirkan misalnya kepentingan sendiri. Tim yang tentunya aware atau sadar mengenai korupsi, bahwa pemimpin tertinggi di sini tidak main-main soal korupsi. Jangan berani gitu ya untuk kemudian ibaratnya bermain-main untuk korupsi. Dan juga sebuah tim yang memiliki kesatuan rasa untuk membela bangsa ini menjadi bangsa yang kemudian mencapai Indonesia Emas 2045. Baik. Karena sampaikan berkali-kali bahwa tantangan itu bukan hanya tantangan yang di dalam, tapi tantangan yang ada di luar yang juga harus kita hadapi bersama. Baik, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Senang berbincang dengan Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda. Terima kasih Mbak Prita sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV.